bersemangat tentunya ya. Mana semangatnya? Mana teriakannya? Iya, dan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di segmen ini akan ada pertanyaan dari panelis dan dipimpin langsung oleh moderator. Dan rangkaian acara ini saya serahkan kepada moderator. Silakan. Kabupaten Pak Barat dibentuk 28 Juli 2003 hasil dari pemekaran Kabupaten Dairi. Terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan, alam adalah anugerah Tuhan yang tiada terhingga kepada Kabupaten Pak Barat. Dengan luas 1.218,3 km bujur sangkar, Pak Barat saat ini menjadi tempat bergantung hidup 44.520 jiwa dan 90% penduduknya adalah etnis Pak. Kehidupan beragama di kawasan ini pun harmonis. Sejak berdiri menjadi kabupaten baru, Pak Barat terus tumbuh dan berkembang. Pembangunan berbagai bidang dibenahi dengan 8 kecamatan dan menjadikan pertanian sebagai andalan mata pencarian penduduk. Pembangunan di Pak Barat terus menggeliat. Berbagai sektor yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan secara bertahap bertambah. Sektor industri dan perdagangan juga terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Pak Barat dicapai oleh sektor jasa-jasa, disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Pak Barat yang kini berusia 12 tahun sebagai kabupaten berpeluang menjadi kabupaten lebih maju, berdaya saing dengan tetap mempertahankan keharmonisan dan strategi pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Terima kasih. Baik, sebelum dimulai acara debat, saya akan mencoba secara singkat menjelaskan aturan mainnya. Ada 5 panelis yang akan bertanya masing-masing 1 pertanyaan untuk ketiga pasangan calon. Kemudian nanti moderator atau saya sendiri akan menentukan panelis-panelis atau pasangan calon yang mana yang akan menjawab terlebih dahulu. Baik, untuk kesempatan pertama, kami minta panelis Bapak Dr. Mut Suito Solin untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Ibu moderator, juah-juah Bapak Paslon, saya akan bertanya mengenai kesejahteraan rakyat. Paling tidak ada 3 indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat ini, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Yang mau saya tanyakan adalah, apa strategi yang konkret dan terukur? Konkret dan terukur. Apabila nanti pasangan Anda akan menjadi bupati. Contoh misalnya Jakarta menebar sekian ratus, sekian ribu kartu pintar, kartu sehat. Jadi itu yang terukur, konkretnya dan terukur. Nah, kira-kira paslon masing-masing ini apa yang akan dilakukan? Saya kira begitu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Musito. Waktu yang disiapkan 180 detik dan untuk kesempatan pertama masih diberikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk memulainya. 180 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Saya apresiasi. Saya setuju indikator kesejahteraan itu ada 3 ya. Kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Cuman sebelum saya jelaskan, saya ingin menjelaskan dulu tentang Pak Barat. Kita pasti belum lupa, kita baru berusia 12 tahun. Dulu kita ini dalam posisi minus, Pak. Bukan dalam posisi 0, tapi posisi minus. Ya, kenapa minus? Saya nggak tahu. Tanyakan pada siapa yang memekarkan kita dulu. Ya. Nah, oleh karena itu membangun Pak Barat itu harus tahu karakteristik daerahnya, manusianya seperti apa, potensinya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Harus tahu dulu. Harus tahu dulu. Dan yang membangun itu harusnya yang benar-benar sudah tahu. Nah, langkah konkretnya kalau menurut hemat saya, sebenarnya kami akan melanjutkan, Pak. Ya, kami akan melanjutkan. Karena Pak panelis nggak perlu saya ceritakan bagaimana kami 5 tahun ini. Kalau Jakarta sudah ada Jakarta Pintar, kami ini gratis semua. Dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kalau nasional itu program wajib belajar 9 atau 12 tahun. Kalau di Pak Barat ini, kalau dia tidak sekolah, itu dalam tanda petik haram, Pak. Kenapa? Karena sampai tingkat kuliah saja pun,
kita sudah membiayainya. Hari ini kita punya, pemerintah punya sekitar hampir 900 bahkan 1000 mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah oleh karena itu yang kita akan lanjutkan itu adalah program pendidikan yang berkualitas. Kalau kemarin kita bicara kuantitas, orang pak-pak perlu sarjana Pak. Orang pak-pak perlu menjadi sarjana. Betul ya? Nah oleh karena itu jumlahnya sudah oke. Nah program ke depan kita berbicara kualitas. Kita atur sedemikian rupa supaya bidang-bidang ilmu tertentu yang disesuaikan dengan Pak Barat lah yang akan menjadi perhatian kita. Mungkin demikian. Makasih. Baik. Berikut dengan pertanyaan yang sama, pasangan calon dengan nomor urut 2, kami persilahkan waktunya 2 menit. Baik, dengan mensejahterakan masyarakat pertama-tama melalui pendidikan, sebagaimana yang diucapkan oleh kandidat nomor 1 tadi, kami setuju, dan memang bertepatan kami belum di daerah, maka program tersebut akan kami dukung. Andai kata nanti kami terpilih, akan kami tingkatkan. Demikian juga mengenai kesehatan. Mengenai kesehatan ini, perlu kami garis bawahi bahwasanya petugas-petugas kesehatan semua maunya rasa sosialnya dibuat tinggi. Ini nanti akan kami buat program semana rasa sosial daripada petugas-petugas kesehatan ini supaya dia merasa iba kepada orang-orang yang sakit dan membantu orang-orang yang sakit ini. Demikian juga penyuluhan kesehatan harus ditingkatkan. Jangan nanti segala sesuatu masyarakat nanti umpamanya sakit berobat, yaitu tidak marah kemajuan begitu. Dengan ketentuan ya tentu sekali penyuluhan kesehatan perlu kita tingkatkan supaya masyarakat ini semua sehat. Demikian juga mengenai peningkatan ekonomi. Yang tentu sekali kita akan merencanakan supaya Pak Barat ini jangan suatu daerah yang tertutup. Kita nanti berusaha kepada pemerintah pusat supaya jalan ke Simpon atau kepada Humbahas harus kita buka. Demikian juga jalan kepada Aceh Selatan harus kita buka. Dengan demikian makanya Pak Barat ini tidak lagi terisolasi. Inilah nanti satu-satunya jalan keluar untuk memakmurkan masyarakat Pak Barat. Sekian. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, kami minta pasangan calon dengan nomor urut 3 dengan waktunya 2 menit. Dipersilahkan. Terima kasih. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, kami juga akan melanjutkan dengan perubahan-perubahan tertentu, yaitu bahwa selama ini pendidikan yang diberikan gratis dari SD sampai SMU, demikian juga dengan pemberian beasiswa ke perguruan tinggi negeri. Tidak hanya itu, karena dananya yang cukup besar di Pak Barat, maka kami akan memberikan beasiswa tidak hanya perguruan tinggi negeri, tetapi perguruan tinggi negeri swasta yang berprestasi. Yang kedua adalah kami juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan keperawatan dan kebidanan untuk menampung siswi-siswi kita yang tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri, tetapi mereka berkemampuan. Yang ketiga adalah kami akan memperbaiki kualitas pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik. Ini adalah masalah pendidikan. Bapak Ibu saudara-saudara dan yang kami hormati, khususnya Bapak panelis, khusus di bidang kesehatan. Saat ini rumah sakit kita adalah masih kelas D. Bapak bayangkan bagaimana kelas D. Untuk itu jika kami diberikan kesempatan untuk memimpin Pak Barat, kami akan mengangkat dari D ke C. Karena saat ini dokter spesialisnya saja pun masih berstatus kontrak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang ketiga masalah penguatan ekonomi kemasyarakatan. Kami akan mencoba setelah kami dipilih dan kami diterima menjadi pemimpin di Papua Barat, kami akan membuat forum dialog desa sebanyak 20 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, budaya,
perempuan, dan anak muda. Tujuannya apa? Adalah untuk mengangkat dan berdialog bersama tingkat perekonomian masyarakat di daerah. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen pertanyaan panelis berikutnya, maka kita jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita tetap masih mengikuti acara debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Pak Barat. Enget kemo nange, enget kemo Bapak, pemilihan Bupati, deket Wakil Bupati. Enget kemo kaltu, enget kemo nange, di tanggal 5 Desember tahun 2015. Pemilihan bupati dan wakilnya sudah di ambang pintu. Sebagai warga negara yang baik, gunakan hak pilih Anda. Pertama, pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih. Jika belum, segera laporkan ke PPS setempat. Kedua, kenali calonmu apa visi misinya. Betelukan, gunakan ke hak pilih dia. Keempat, celupkan kelingking Anda di tinta sebagai bukti telah memilih.